cerita. Nah, ini adalah gambaran anak yang sedang membayangkan dari cerita tersebut bahwa bagaimana sebuah perahu, kemudian dia bikin lah, makanya banyak ini. Itu diceritakan, anak ini membayangkan di pantai dia duduk, membayangkan the corrections, and afterwards I did not even have to be there when the hammer was done because everything was already in the plan. So you see, everything has been pre-planned. So I find this a very good way because you can make a concept already in the home, quiet, you can look at it again and look at it again until the moment it comes to the gallery we have this. So I find we have this room too. So within a few days we added a whole new part of the exhibition. Now we are in this part of the exhibition now, in this room. And then also came the idea of the, what was the original title? We had a different title than Sea of the Ancestors before. I don't remember the title. It was a different title altogether. Di tempat yang satunya lagi, terus itu dilewat sesuai konsep Sea of the Ancestor ini. Tadi Bang Oscar, tadi judulnya bukan Sea of the Ancestor Bang, tapi apa aja konsep dari Bang Oscar? The way I like to do that, I like to tell stories. And I like to make not only a story in a room, I also want to always make 4, 5 pictures, 2 pictures, 3 pictures that tell also a story in itself. Dia sangat suka melakukan pameran. Do that. But then all of a sudden I remember the photograph I have taken 20 years earlier, which was this photograph. And I remember I had this photograph somewhere in my archive. Oke, Pak Arif, kemudian ide untuk menceritakan tentang perahu itu muncul karena dia melihat foto ini. Ketika besar, perahu ini akan menjadi besar juga, dan kemudian bisa diapakan di berlayar. Muncullah semua ide ini untuk bikin cerita tentang perahu itu dari foto ini. Ketika melihat foto ini, komen bagaimana kira-kira foto ini. Tapi dia nggak mau bercerita lebih banyak karena Anda semua bisa baca di
Oh ya, tadi sebelumnya cerita kalau bikin foto story bisa bikin cerita yang panjang dengan foto yang banyak, ini story yang sama. Atau lu bisa bikin lebih singkat dengan foto yang lebih sedikit. Walaupun ceritanya sama, bisa lu potong-potong dan segala macam. But when he goes on, he finds the sea for the first time, and then the family decide to go to the sea. So this is all part of the story. Ya, jadi cerita utamanya karena ini anaknya, ini ayahnya, kemudian ada yang terbesar, terus ada seekor bebek ngemandu ayahnya, dan ternyata ayahnya ini keluar bukan dari danau, bukan ke danau lagi tapi ke laut, sehingga karena lebih besar sekeluarga ini memutuskan untuk kita pindah ke laut aja. Ini bagian dari ceritanya. Semua dongeng. So this is Caraberu, this is Guanarate, South of Selayar. Ya, ini itu tadi namanya apa juga. Terus dia ngikutin pembuatan 4 jenis perahu ini dari awal. So this is not only I was doing the video, I because on the upper roof bagaimana orang mengenal laut sebagai alat transportasi, alat perdagangan di seluruh dunia, Afrika, Madagaskar, Indonesia. Kalau di sini bagaimana? and this room is about Madagascar, and I was thinking, how was it when the Bugis 2,000 years ago came to Madagascar? How was that? So I was trying to imagine what the people must have seen. This is what I see in 2,000 years ago. What I imagine, so on. But also based on research. Now, when they I started to develop different stories, and one of them is the one that you see here right now. Dia pergi selama ini Vera. Mereka berdua dan membangun cerita ini selama 5 tahun dan mengumpulkan 30,000 picture, 30,000 foto 6x6 ukuran medium format 6x6 kotak pohon dan segala macam. Akhirnya mereka berusaha bertahan hidup hanya di bibir pantai, air coast. Jadi kayak ini gambaran orang-orang karena mereka merasa suspicious, curiga apa yang ada di dalam, mereka merasa takut. Akhirnya mereka hanya bertahan hidup di pinggiran pantai. Ini sequence yang kedua. People also went back and forth. Not only that they only came to Madagascar and stayed, some also in the trade went back and forth, and probably transported people also. So the longer more people came, the
island. Maybe you come over here, see? Bisa sini untuk melihat fotonya. Island. You don't have a tropical rainforest, but you have a spiny forest that you can only find in the south of Madagascar. It is a very, very unique kind of forest where you find a lot of forms like that. And Salah satu juga bos fotografer, salah satu. then what happened more in the story, the people they started to cut down the forest. It's a big ecological problem as well. But this is now 2000 years. Cebu is like a town kind of. This is Cebu. Oh kayak kerbau dan itu dikeramatkan, kerbau dan itu dikeramatkan di sana karena sebagai simbol kesejahteraan. Then Nah ini selanjutnya chapter berikutnya, bagian berikutnya dari menceritakan bahwa manusia itu berkembang. Mereka mulai memproduksi, berkomunikasi, memiliki tempat tinggal. in the story here, it is the magic, the mystic, witchcraft, the music, and everything. So we met all kind of different mediums, which was of course very interesting. And this is an important part of their culture, and there's a lot of similar. We have similar kind of forms. Ya jadi salah satunya itu cupang, dia sebut itu bahwa tradisi memanggil arwah orang untuk kemudian berkomunikasi dengan mereka, dan ini semua memiliki banyak kesamaan dengan masyarakat di daerah selatan dari Sulawesi. Indonesia. Everybody else. Okay, these photos goes to this part, and these photos will be on the last part. The idea about your head, or do you work with a curator or? Much, you know, like it. I like to work the things very fast. I do this like an exhibition like this. I have put together in one day, if you want. Proses dari editing dan sequence penentuan ini yang mana duluan, dan itu dilakukannya gimana, dan Pak Budi menjawab bahwa dia melakukan semua sendirian karena apa yang ada di kepalanya itu menurut dia agak terlalu sulit untuk disampaikan ke orang lain. Tapi dari 30.000 foto itu nggak mungkin dia bisa beli semua sendirian. Dia membutuhkan persepsi beberapa orang yang ada di sini, salah satunya Novera, karena dia membutuhkan juga sudut pandang perempuan tentang melihat sebuah gambar yang menurut dia bagus, dan dia suka bekerja cepat ketika melakukan ini semua. Kalau memang mungkin sehari ya sehari gitu, dan dia nggak suka lama-lama, dia nggak suka proses yang terlalu panjang dalam membuat sebuah penentuan sequence dan sebagainya. You have the photos obviously on negative, on film, on dia, and now you have the digital photos again. So how do you, as a librarian, I'm very interested in these questions. Gimana setelah sekian puluh tahun dan segitu banyak foto, bagaimana dia menyimpan dan mengatur semuanya? Terus dijawab, dia menyimpannya dalam box yang sangat secure, sangat aman, dan ya kita sebut dry box ya, karena acid free, jadi terhindar dari asam. Bahkan kalau dia ngecat rumahnya atau memperbaiki rumahnya, box-box ini disimpan dulu selama 3 bulan karena takutnya terkena dampak dari asam cat rumah. Jadi kalau misalnya mau cerita soal bagaimana cara mengamankan itu, banyak cerita yang foto-foto itu 50 tahun simpan dan masih baik-baik aja sampai sekarang. Salah satunya adalah pelatihan yang dia pekerjaan awal yang dia lakukan adalah proses film di era 70-an selama 10 tahun, dan hanya film hitam putih. Dan hitam putih itu bisa lo ngontrol, bisa lo naikin warna dan segala macamnya, dan berbeda, dan warna nggak bisa. Itu kenapa dia, karena hanya hitam putih yang dia pegang selama udah 20 tahun, dan warna itu existence, maksudnya muncul dan menjadi bagus itu hanya muncul setelah era digital. Yang kedua adalah karena black and white itu merupakan abstraksi dari realitas, sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Kalau warna itu sesuatu yang bisa kita lihat dan merupakan dunia yang sama sekali nggak pernah bisa kita bayangkan hitam putih. Jadi merupakan pendekatan yang lain untuk bercerita tentang realitas. Kalau warna
melakukan pendekatan yang lain dari realitasnya. Karena kita nggak pernah bisa melihat secara lebih baik. Kualitas negatif film hitam putih itu lebih awet dibanding warna. Warna itu udah lebih betul 40 tahun udah kualitasnya. Sedangkan yang hitam putih kan terus awet. Dan yang satu lagi adalah kita nggak pernah tahu kapan film hitam putih itu, kapan foto hitam putih itu dibikin. Kita nggak pernah tahu. Timeless. Jadi nggak ada tentang waktu. Pamerannya masih berlangsung sampai tanggal